Cek cek. Ya, jadi pada video kali ini kita akan membahas sejarah dan kisah dari seorang kriminal yang legendaris. Dan dia ini adalah salah satu orang yang paling dicari pada masanya. Dia juga sangat dikenal akan keelusivitasannya dalam menghindar dan kabur dari para penegak hukum. Berkali-kali dia berhasil kabur dari penjara dengan keamanan yang sangat ketat. Dia adalah Joaquin El Chapo Guzman. Ya, tapi sebelum itu gue ucapkan selamat datang untuk kalian semua di video pertama dari channel Detektif Magang. Dan kalian bersama gue, Inspektur Adam, yang bertugas untuk menceritakan kasus dan kisah yang sangat menarik untuk kalian semua. Sebelum kita mulai, jangan lupa pencet tombol like, comment, dan subscribe di channel ini. Dan kalian juga bisa follow sosial media pribadi gua, dan kalian bisa DM tentang kasus-kasus dan kisah yang menarik yang mungkin bakal kita bahas di next video. Oke, waktunya ke main topik. Jadi ini adalah chapter pertama, kita akan membahas sejarah El Chapo dan kartel Sinaloa. Sebenarnya kalau kita pengen membahas El Chapo, kita tuh harus menarik dulu ke belakang, jauh ke belakang pada sekitar tahun 1960 hingga 1970. Tahun yang dimana di tahun tersebut banyak kelompok kriminal yang beralih fungsi dari dagang, penyelundupan, bisnis-bisnis barang-barang ilegal menjadi bisnis marihuana. Dan ada sebuah nama yang bernama Pedro Aviles, di mana dia adalah salah seorang kriminal yang memperjualbelikan marihuana dalam volume yang sangat besar pada era itu. Dan dia merupakan sosok yang bertanggung jawab membawa Joaquin Guzman El Chapo ke bisnis gelap ini. Ya, dan pada akhir 1970-an banyak kelompok-kelompok kriminal bersama anak-anak buahnya itu bergabung dengan kartel Guadalajara. Dan kartel ini dipimpin oleh seorang yang bernama Miguel Angel Felix Gallardo dan beserta dua orang tangan kanannya yang bernama Rafael Caro Quintero dan Ernesto Fonseca. Dan seiring berjalannya waktu, kartel Guadalajara ini berkembang pesat hingga dari yang awalnya hanya berbisnis marihuana, menjual belikan marihuana, dan mampu berkoneksi dengan kartel Medellin yang dipimpin oleh the infamous Pablo Escobar untuk mendatangkan kokain dari Kolombia dan memperjualbelikannya. Kejayaan ini nggak bertahan lama karena pada sekitar 10 tahun kemudian, pada tahun 1985, kartel ini mengalami kemunduran yang sangat pesat dikarenakan kartel ini melakukan pembunuhan terhadap Enrique Camarena yang merupakan seorang agen administrasi penegakan narkoba dari Amerika Serikat. Ya, dengan peristiwa ini agen penegak hukum narkobanya dibunuh, ya Amerika nggak tinggal diam. Mereka memaksa dan menuntut pihak Meksiko untuk bergerak cepat dalam menangani kasus-kasus kartel seperti ini. Dan yang seperti kita bayangkan, mereka menjadi buronan dengan cepat dan satu persatu dari pemimpin kartel Guadalajara mulai pergi dari kartel tersebut. Mulai lari gitu. Dan sesuai dugaan, karena para pemimpin dari kartel Guadalajara ini petinggi-petingginya pada kabur satu persatu, hal ini menyulut konflik internal perihal siapa yang akan memimpin kartel di masa yang akan datang di antara para member-member yang tersisa. Dan karena hal ini terjadi, mereka bisa dibilang seperti pecah kongsi, di mana ada Arellano Felix bersaudara yang mendirikan kartel Tijuana, ada juga Cario Fuentes yang mengambil alih kartel di Juarez, kemudian ada El Chapo, dan Hector Luis Palma Salazar yang mendirikan kartel Sinaloa. Dan ya, seperti yang kita tahu, kartel Sinaloa merupakan salah satu atau paling tidak yang terbesar di Meksiko, dan mereka merupakan salah satu kartel yang paling berpengaruh di dunia. Dan ya, organisasi ini merupakan sumber impor utama di Amerika Serikat, memperjualbelikan kokain, ganja, metamfetamin, dan juga heroin. Kartel Sinaloa berkembang cukup pesat, mereka hingga bisa beroperasi di sekitar atau kurang lebih 50 negara tersebar di seluruh dunia. Dan dalam waktu yang bersamaan, of course, El Chapo semakin terkenal sebagai drug lord Sinaloa. Tapi ya, sebagaimana halnya bisnis, mau dibilang bisnis gelap juga pasti ada saingannya. Karena pada tahun 1992, El Chapo mengirimkan 40 pasukan orang bersenjata untuk menyerang kartel Tijuana. Yang mana udah kita singgung tadi, kartel Tijuana merupakan salah satu pecahan dari kartel Guadalajara bersama dengan Sinaloa. Dan hasil dari perang geng ini atau perang kartel ini menewaskan sekitar 9 orang dari dua belah pihak. Dan ya, setahun kemudian, pada tahun 1993,
Kartel Tijuana nggak tinggal diam, mereka mencoba merespon tindakan yang El Chapo lakukan dengan mereka mencoba untuk mengeksekusi El Chapo di Bandara Guadalajara. Tapi bukannya El Chapo yang dieksekusi, sangat disayangkan mereka malah mengeksekusi seorang kardinal Katolik dari Meksiko yang bernama Jesus Posadas Ocampo. Dan ya, oleh karena pembunuhan tersebut, El Chapo, pemimpin dari Sinaloa dan pemimpin kartel Tijuana, menjadi tersangka atas pembunuhan seorang kardinal Katolik dari Meksiko. Dan mengetahui kabar tersebut, El Chapo langsung melarikan diri ke negara Guatemala. Dan gak perlu waktu yang lama, El Chapo pun berhasil ditangkap di negara Guatemala. Dan ya, sidang pun berlanjut, El Chapo ditetapkan sebagai tersangka, diadili, dan diberi hukuman selama 20 tahun penjara di penjara La Palma. Penjara dengan penjagaan yang sangat ketat notabene-nya ya. 2 tahun berselang, pada tanggal 22 November 1995, El Chapo ditransfer ke penjara Federal Social Rehabilitation Center yang kedua atau dikenal sebagai penjara Puente Grande. Dan ya, nggak heran sebenarnya, El Chapo di sana diperlakukan sangat spesial, tidak sama dengan para tahanan yang lain karena di sana El Chapo diberikan banyak keistimewaan. Salah satunya adalah dia bisa memilih makanan apa aja yang ada di menu di penjara tersebut. Kemudian dia dapat mendatangkan PSK dari luar penjara untuk melayani dia datang ke penjara. Kemudian mayoritas dari tahanan yang ada di penjara Puente Grande itu bekerja untuk El Chapo, melayani sehari-harinya El Chapo. Dan bahkan yang paling gila lagi, El Chapo dikasih akses untuk bisa memegang telepon genggam agar dia bisa berkomunikasi dengan orang di luar sana. Jadi walaupun notabene-nya di dalam penjara, dia tuh masih bisa mengkontrol bisnis narkoba dia di luar sana. Dan itu menurut gue gila banget ya. Namun ya, dengan segala kemewahan dan kenyamanan dia sebagai tahanan spesial gitu kan, El Chapo ini masih merasa nggak aman dengan status dia di penjara sebagai tahanan spesial. Karena memang dia takut sewaktu-waktu Amerika akan ikut campur tangan. Karena memang seperti yang kita tahu sebelumnya ya, dia merupakan importir utama yang menyebarluaskan narkoba di Amerika Serikat, yang merusak moral-moral warga Amerika gitu. Lalu tepatnya pada tanggal 19 Januari 2001, tiba-tiba penjara dihebohkan dengan kabar bahwasannya El Chapo lari dari penjara. Selnya tiba-tiba kebuka, semua CCTV mati, jadi nggak ada tanda-tanda apapun dari El Chapo yang kabur. Dia nggak bisa dilacak di mana perginya kemana. Dan mengetahui kabar tersebut, para penjaga langsung melakukan penggeledahan besar-besaran di seluruh area penjara, di taman, di toilet, di backyard mungkin, di sel-sel para tahanan, di kamar mandi para tahanan. Cuma ya nggak ditemukan di mana-mana. Dan ya, berita ini langsung tersebar cepat hingga masuk koran nasional dan sampai ke kuping pemerintah. Mengetahui hal tersebut, pemerintahan Meksiko langsung memerintahkan para tentara dan penegak hukum yang ada di sana untuk melakukan penggeledahan di sekitar penjara. Seperti contohnya, di daerah sekitaran penjara, pasukan tentara menggeledah perumahan warga, peternakan warga, hingga bangunan pemerintah juga ikut digeledah. Tapi ya, sayangnya El Chapo nggak ada di sana. Dan usaha penangkapan masih terus dilanjutkan. Kepolisian Guadalajara menggerebek salah satu kediaman El Chapo yang berada di kota tersebut. Tapi bukannya El Chapo yang ditemukan, malah mereka menemukan bukti-bukti kejahatan berupa senjata api, narkotika, telepon, hingga uang cash bernilai puluhan ribu dolar. Tapi ya, untuk apa itu semua? Karena El Chapo tidak ada di sana. Dan lagi-lagi, target utama mereka gagal ditemukan. Terus kalau ditanya, sebenarnya bagaimana El Chapo bisa kabur dari penjara yang notabene-nya salah satu penjara dengan penjagaan paling kuat di Meksiko? Jadi ceritanya gini, setelah diusut, kasus Prison Break ini ternyata memang disutradarai dan dibintangi oleh oknum-oknum yang bekerja di lapas tersebut. Seperti contohnya sipir. El Chapo bisa keluar dengan mudahnya karena dia disembunyikan di keranjang pakaian kotor dan dibawa keluar dari area penjara. Dan pada saat yang bersamaan ada petugas lain yang bertugas untuk mematikan seluruh CCTV, seluruh kamera keamanan di penjara tersebut. Jadi untuk apa ya istilahnya, ya biar gerak-gerik mereka nggak ketahuan bahwasannya mereka yang melakukan itu semua gitu loh. Dan ternyata di luar penjara, El Chapo sudah ditunggu oleh orang yang bernama Javier Camberos Rivera atau dikenal sebagai El Chito.
Dia ditunggu oleh El Chito menggunakan mobil, di mana Javier ini merupakan salah satu penjaga yang bekerja di penjara tersebut. Guzman dilarikan ke arah kota Guadalajara, dan di tengah perjalanan El Chapo ini nge-request ke Javier untuk membelikan minuman karena mungkin aus ya, habis kabur dari penjara gimana-gimana gitu kan. Nah, dan gak lama kemudian mereka berhasil keluar dari kota tersebut, dan sesampainya di luar kota, mereka mampir sebentar tuh ke pom bensin. Dan si Javier turun dari mobil dan mampir ke minimarket untuk membelikan minuman untuk El Chapo. Javier turun, membelikan minuman, balik lagi ke mobil. Tapi apa? El Chapo-nya kabur. Lagi-lagi kabur. Dan setelah itu, ya kabar dari El Chapo nggak terdengar sama sekali. Dia nggak tahu kemana. Dan terdengarnya setelah beberapa bulan kemudian, dikatakan bahwa El Chapo sudah kembali memimpin kartel Sinaloa. Tapi ya, ternyata kehidupan selama di penjara itu nggak membuat mental El Chapo menjadi lembek gitu. Ya bahkan posisi, status, dan hierarki El Chapo semakin kuat di kartel Sinaloa dan di dunia kartel secara general. Beberapa tahun berlalu sebenarnya El Chapo ini bukannya invincible juga ya, yang which means dia nggak diketahui di mana, nggak pernah terdengar kabarnya. Karena memang kenyataannya, El Chapo tuh sering terpantau oleh intel yang ditugaskan untuk memata-matai dia gitu. Dan dia juga sering kepantau oleh kamera keamanan di kota-kota gitu. Iya, contohnya pada Maret 2001, Guzman sempat terpantau oleh pihak keamanan Meksiko di beberapa lokasi, seperti di Los Limones. Kemudian sempat terpantau ada di La Marquesa pada Agustus 2001, dan terakhir di Cuernavaca pada November 2001. Dan pada tahun 2006, kamera keamanan ini sempat menangkap Guzman di Durango. Dan beberapa bulan kemudian, Agustus 2006, karena pemerintahan mengetahui El Chapo sedang berada di kota tersebut, pemerintahan memerintahkan militer Meksiko untuk menangkap keponakan Guzman yang bernama Luis Alberto Cano yang tinggal di kota tersebut. Iya, ternyata Guzman tahu bahwasannya ada kabar keponakannya ingin ditangkap oleh pemerintah. Dan Guzman merespon dengan cara membuang mayat pria ke depan markas jenderal militer yang memerintahkan operasi penangkapan tersebut. Dan pada tahun 2009, pemerintahan Meksiko merilis 37 nama dari orang-orang yang paling dicari di Meksiko. Dan diketahui dari daftar nama tersebut, ternyata terdapat nama-nama besar yang memimpin kartel-kartel besar, seperti Gulf Cartel, Los Zetas, Juarez Cartel, Tijuana Cartel, dan termasuk di sana ada nama El Chapo dari kartel Sinaloa yang berada di urutan pertama nama orang paling dicari di Meksiko. Atas pencarian orang-orang tersebut, pemerintah Meksiko bersedia memberikan upah sebesar $2,1 juta untuk siapapun yang bisa menangkap El Chapo, dead or alive. Dan kemudian pemerintahan Meksiko juga bersedia untuk memberikan upah sebesar $1 juta untuk siapapun yang bisa memberikan hanya sekedar informasi yang bisa membantu pemerintah Meksiko menangkap pemimpin kartel Sinaloa ini. Dan kemudian Amerika Serikat juga ikut andil. Mereka siap memberikan upah sebesar $5 juta untuk sekedar informasi yang berguna untuk penangkapan El Chapo. 3 tahun berselang, pada akhir tahun 2012, pada bulan Desember lebih tepatnya, Enrique Pena Nieto memenangkan pemungutan suara dan menjadi presiden baru bagi negara Meksiko. Peña Nieto menggagas ide yang bernama Strategi Against Organized Crime untuk mengurangi kekerasan yang terjadi di Meksiko dengan target untuk mengurangi angka pembunuhan, penculikan, pemerasan, dan dengan fokusnya dalam menjatuhkan para pemimpin-pemimpin kartel. Pada tahun 2012 sebenarnya udah lebih dari 10 tahun ya. Dan sebenarnya ya dalam kurun waktu segitu, 10 tahun kurang lebih, itu sudah banyak gembong narkoba dan kartel-kartel lain itu yang berhasil ditangkap bahkan hingga dibunuh oleh pemerintah Meksiko gitu. Tapi memang kemampuan licin Guzman ini terhadap kuasa hukum membuat dia menjadi sosok yang melegenda di dunia narkos Meksiko. Tapi hebatnya, pada tahun 2013, pemerintah Meksiko datang dengan strategi yang baru. Mereka mencoba untuk merusak
hierarki kartel Sinaloa dengan cara menekan dan memburu satu persatu para petinggi kartel Sinaloa. Dan kemudian pada November 2013, Drug Enforcement Administration DEA Amerika itu menangkap anak dari Zambada yang merupakan salah satu petinggi Sinaloa. Dia ditangkap di perbatasan Arizona. Dan 1 bulan kemudian, pihak keamanan Meksiko berhasil menembak mati Gonzalo Inzunza atau dikenal sebagai El Macho Prieto yang juga seorang petinggi Sinaloa dan partner bisnis dari Zambada. Kurang dari 2 minggu setelah itu, kepolisian Belanda berhasil menangkap Jose Rodrigo Gambola atau dikenal dengan El Chino Anthrax yang merupakan ketua dari Los Anthrax, di mana Los Anthrax ini adalah grup pembunuh yang bekerja untuk kartel Sinaloa. Ini merupakan salah satu prestasi yang besar karena dalam kurun waktu 2 bulan kurang lebih, mereka berhasil take down 3 orang petinggi dari kartel Sinaloa. Dan dari keberhasilan penangkapan ini, DEA berhasil mengetahui cara kerja dari para petinggi kartel dan mengetahui cara bagaimana mereka berkomunikasi antara satu dan lainnya. Mereka mempelajari dengan cara menyadap telepon, pesan singkat, email, SMS, segala macam mereka sadap semua. Dan melalui metode tersebut, mereka mengetahui bahwasannya El Chapo sedang menyamar dan merubah lifestyle-nya, bahkan melakukan operasi plastik dan berpindah-pindah setiap harinya. Jadi kayak nomaden gitu, lari ke sana ke sini. Dan dia juga pernah hidup di daerah pegunungan dan pedesaan kecil. Kemudian pada 17 Februari 2014, mereka sempat menangkap sinyal dari El Chapo mengirimkan pesan ke anggota Sinaloa yang lain untuk meminta pertolongan agar ia bisa keluar dari kota Culiacan. Dan mengetahui hal tersebut, of course, para penegak hukum langsung mengirim pasukan untuk mengejar dan melacak El Chapo. Iya, sesampainya di lokasi, ternyata diketahui bahwasannya El Chapo sedang berada di rumah mantan istrinya yang berada di kota Culiacan. Kemudian setelah sampai di tempat, polisi dan militer langsung mencoba untuk mendobrak pintu untuk menangkap El Chapo. Tapi ternyata setelah dilakukan berbagai cara, mendobrak, mengelas, hingga menembak pintu tersebut, itu nggak ada efeknya. Pintu itu masih kokoh berdiri. Karena memang ternyata pintu ini memiliki lapisan baja yang tebal dan di mana di antara lapisan-lapisannya itu terdapat kandungan air, di mana kandungan air tersebut berguna untuk menetralkan panas yang dialirkan di pintu tersebut. Jadi makanya pengelasan atau api itu nggak akan berpengaruh gitu. Karena ya istilahnya pintu itu water cooling gitu kan. Dan juga pintu besi ini cukup tebal untuk bisa menahan tembakan peluru. Mereka akhirnya bisa masuk setelah memukul pintu itu dengan palu selama lebih dari 10 menit kurang lebih, dimana memang waktu ini itu sangat lama. Waktu yang cukup untuk bisa melarikan diri. Mereka dengan cepat menggeledah rumah tersebut dan menemukan ada terowongan bawah tanah di bawah bathtub yang digunakan El Chapo untuk kabur dari bangunan tersebut. Pasukan mengejar ke dalam terowongan tersebut, langsung lari masuk ke dalam terowongan tersebut, dan ternyata setelah masuk di bawah diketahui bahwasannya ini merupakan terowongan-terowongan yang digunakan untuk mentransfer narkoba mereka dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan mengetahui hal ini, pemerintahan Meksiko langsung membanjiri irigasi dengan air, guna untuk menghentikan Guzman bisa melarikan diri dari irigasi tersebut. Dan kemudian, di luar irigasi, pemerintahan juga menerbangkan drone untuk melacak jikalau memang dia berhasil keluar dari irigasi tersebut. Tapi sekali lagi, El Chapo berhasil kabur tanpa terdeteksi sama sekali. Di dalam sana, mereka hanya menemukan rompi anti peluru yang bekas digunakan El Chapo untuk melarikan diri dari rumah mantan istrinya. Pada 20 Februari 2014, pihak berwajib mendapatkan sinyal dari handphone Ho Ramirez yang mengirimkan pesan singkat bahwasannya Guzman sedang menuju ke daerah yang bernama Mazatlan, Sinaloa. Dan 2 hari kemudian di waktu subuh 22 Februari 2014, sekitar 40 pasukan bersenjata gabungan dari tentara Meksiko, agen DEA, US Marshal Service, dan US Department of Homeland Security. Mereka bergerak untuk melakukan misi penangkapan. Agen dari US Marshal Service berhasil mendeteksi titik persis dari sinyal handphone Ho Ramirez yang menunjukkan bahwasannya mereka sedang berada di Hotel Miramar, sebuah komplek hotel di daerah pantai. Kemudian tim tentara Meksiko langsung menggerebek dan mensterilkan tempat tersebut
Di lantai 6, mereka menemukan 2 orang turis Amerika yang sedang tertidur, dan di saat yang bersamaan di lantai 4, satu tim lain beranggotakan 6 orang menuju ke kamar apartemen nomor 401. Mereka menemukan di sana ada Ho Ramirez yang sedang memegang senjata AK-47 dan sedang menjaga kamar 401. Merasa kalah jumlah, dia langsung menyerah dan memberikan senjatanya. Pasukan kemudian menerobos masuk kamar, dan di dalam apartemen itu, di salah satu kamarnya, mereka menemukan chef pribadi dan babysitter yang sedang menjaga 2 anak perempuan dari El Chapo yang bernama Mali dan Maria Joaquina. Di kamar lainnya, pasukan menemukan El Chapo dan istrinya yang sedang memakai pakaian yang lusuh, kotor, nggak tahu habis dari mana, dan dalam waktu kurang dari 3 menit, El Chapo pun berhasil ditangkap tanpa adanya perlawanan sedikit pun. Paginya, berita penangkapan ini langsung tersebar menjadi headline di seluruh dunia, dan mayoritas warga Meksiko menganggap pencapaian penangkapan ini merupakan prestasi yang sangat besar. Bahkan saking besarnya mereka menyamakan prestasi ini setara dengan pembunuhan Pablo Escobar, bahkan kematian Osama bin Laden. Penangkapan itu diakhiri dengan El Chapo yang diadili dan dihukum selama 22 tahun penjara di Meksiko. Iya, menurut gue pribadi, ini merupakan salah satu prison break attempt yang sangat gila dan sangat terstruktur gitu. Karena 2 orang anak buah El Chapo itu selama berbulan-bulan menggali terowongan yang nantinya akan digunakan untuk kabur, menembus bebatuan dan tanah hanya menggunakan cangkul dan scope. Mereka berdua bekerja sangat hati-hati karena mereka dapat merasakan getaran dari atas mereka seperti kendaraan dan lain-lain. Oleh karena itu mereka hanya menggunakan 2 alat itu agar tidak mendatangkan atensi dari luar. Dalam misi penggalian ini, kartel Sinaloa membeli sebidang tanah di hamparan kosong sebisa mungkin paling dekat dengan penjara, dan mereka mulai membangun rumah kecil untuk menutupi galian dari terowongan tersebut. Dan memang rumahnya nggak pernah selesai, hanya sebatas tembok, nggak diaci, dan atap seadanya. Tapi hanya dengan itu, mereka rasa itu cukup untuk menutupi lubang dari terowongan yang mereka sedang kerjakan. Dan memang ya, 2 orang penggali ini pastinya merasa sangat tertekan karena mereka harus menyelesaikan penggalian ini secepat mungkin. Dikarenakan oleh histori prison break yang pernah dilakukan oleh El Chapo di waktu yang lampau. Oleh karena itu, penegak hukum Meksiko dapat memindahkan El Chapo kapan aja yang mereka mau. Dan kalau sampai terlambat ya usaha mereka selama ini bakal sia-sia. Dan bukan hanya itu aja sebenarnya, karena mereka harus menyelesaikan misi ini secepat mungkin karena bangunan yang mereka buat di hamparan tanah kosong itu mulai mendatangkan atensi dari warga sekitar. Karena ya kenapa ada orang bangun rumah di tanah kosong seperti ini gitu loh, di hamparan kosong jauh dari pemukiman warga sebagainya. Dan ya tentu aja tanah dan bebatuan hasil dari galian mereka itu harus mereka keluarkan dong dari dalam terowongan, dan mereka buang di daerah dekat dari rumah yang mereka bangun, dan itu mereka takutkan akan mendatangkan atensi yang lebih banyak lagi. Dan di dalam penjara, El Chapo sama sekali tidak melakukan hal yang mencurigakan, bahkan dia menjadi tahanan teladan loh. Dengan statusnya di dunia kriminal dan kekuatan yang ada di belakangnya, dia tetap berkelakuan baik kepada penjaga penjara dan tahanan yang lain. Bahkan telepon, email, pesan singkat yang selalu dimonitoring oleh penjaga lapas itu sama sekali tidak ada hal yang mencurigakan di situ. Dan ya El Chapo ini sangat profesional ya untuk hal acting atau menyamar, tapi kesabaran dia udah mulai habis. Dan pada tanggal 12 Juli 2015, tiba-tiba terdengar suara ketukan keramik dari toilet di dalam sel El Chapo, dan di tengah gelapnya malam, El Chapo tuh melihat ada 2 sosok orang yang sangat familiar keluar dari lubang di kamar mandi sel itu. Dan ya, kedua penggali tersebut, anak buah El Chapo, datang untuk menjemput bosnya keluar dari penjara. Tidak membuang waktu, El Chapo langsung bergegas masuk ke dalam lubang tersebut dan kabur. Dan hebatnya, terowongan ini selesai dikerjakan hanya dalam waktu 16 bulan. Didesain oleh Felipe de Jesus Corona Verbera, salah seorang arsitek dan petinggi kartel yang sudah bergabung di organisasi ini selama kurang lebih 20 tahun. Bahkan menurut para expert ya, dan ofisial terowongan dengan desain serumit ini
Dan seproper ini itu paling enggak makan waktu pengerjaan selama 18 bulan sampai dengan 2 tahun. Itu mereka mampu menyelesaikan itu dalam waktu hanya 16 bulan gitu kan. Itu kan kebut banget itu. Cuma pakai cangkol dan scope. Dan ini kira-kira seperti ini gambaran keseluruhan dari konstruksi terowongan ini. Didesain sedemikian rupa agar sang bos bisa melarikan diri dengan mudah dan nyaman. Terowongan ini memiliki panjang 1,45 km dan memiliki aliran listrik untuk menerangi dalam terowongan ini. Dan terowongan ini juga dialiri oleh pipa yang mengalirkan udara di sepanjang terowongan agar mereka tetap bisa bernafas di bawah sana. Dan mereka juga membuat konstruksi rel yang terhubung dengan sepeda motor untuk mengangkut tanah dan bebatuan hasil dari galian mereka. Dan di dalam terowongan El Chapo lari dengan menaiki motor yang digunakan untuk mengangkut bebatuan dan tanah tadi. Dan hanya dengan waktu 2 menit El Chapo sudah berada di sisi lain dari terowongan tersebut. El Chapo sudah berhasil keluar dari penjara dengan terowongan dan dia sudah berada di bangunan yang mereka buat untuk menutupi lubang ini. Di sana El Chapo disambut oleh anak buah yang lain, diberi pakaian ganti dan langsung dilarikan menggunakan mobil semi truck dan keluar dari daerah penjara tersebut. Jadi nggak perlu waktu yang lama, El Chapo tertangkap sebulan kemudian. Mereka mengetahui posisi persis El Chapo, dia berada di markas barunya setelah diberitahu oleh masyarakat. Jadi ternyata masyarakat ini melihat ada anak buah El Chapo yang berkeliaran sedang megang senjata. Jadi mereka curiga, mereka melapor ke polisi ada gerak-gerik seorang kriminal di daerah situ, seperti itu. Pasukan khusus bersenjata Meksiko langsung menggerebek tempat itu, kemudian adu tembak pun terjadi antara bodyguard dan pasukan khusus Meksiko. Mereka berhasil menjatuhkan para bodyguard tersebut dan langsung bergegas masuk menggerebek ke dalam markas El Chapo. Tapi ternyata El Chapo nggak ditemukan di mana-mana di dalam area tersebut, namun setelah ditelusuri seluruh ruangan, ternyata diketahui bahwa El Chapo dan bodyguard khususnya berhasil kabur melewati ya kalian tahu melewati terowongan bawah tanah lagi di bawah bathtub. Beberapa kilometer dari markas tersebut, mereka berhasil keluar dari irigasi dan langsung menodong senjata ke mobil yang lewat. Mereka merampok mobil tersebut dan membawa lari mobil tersebut untuk melarikan diri. Sang pengemudi mobil tersebut langsung menelpon polisi dan melaporkan atas apa yang terjadi barusan olehnya. Polisi berhasil menemukan mobil tersebut dan kemudian langsung menangkap sang pengendara yang ternyata isinya adalah El Chapo dan bodyguardnya. Dan karena pengalaman sebelumnya, jauh di waktu yang lampau, El Chapo itu sebenarnya paham seberapa korupnya para penegak hukum di negara Meksiko ini. El Chapo dengan desperate-nya mencoba untuk menyogok 4 polisi ini dengan mengiming-imingi dia akan memberi apapun yang mereka mau. Uang, rumah, kekayaan, gua kasih semua buat lo asal gua dibebaskan, kata dia. But a little did he knows, El Chapo ini sedang berhadapan dengan 4 anggota polisi yang baru bergabung di Departemen Kepolisian. Jadi mereka berempat ini masih punya rasa keadilan, justice, dan loyalitas yang tinggi terhadap negara dan hukum. Keempat polisi ini langsung serentak menolak tawaran tersebut dan rayuan manis El Chapo seketika berubah menjadi ancaman pembunuhan. Dia bilang, kalian semua akan mati. Dan mereka mengirimkan gambar El Chapo yang mereka tangkap ke atasan mereka. Tapi bukannya pujian, mereka malah menerima kabar buruk dari radio HT. Ada sekitar 40 orang bersenjata, anak buah El Chapo yang sedang menuju ke arah mereka. Mereka langsung diperintahkan untuk lari dari tempat itu dan membawa El Chapo pergi ke motel terdekat di daerah sana. Mereka langsung diperintahkan untuk pergi dari tempat itu membawa El Chapo ke motel terdekat dan bersiap untuk perang. Mendengar hal itu melalui radio HT, El Chapo langsung ketawa dan bilang, kalian semua akan mati. Di dalam ruangan kosong motel, mereka mendengar suara gemuruh konvoi kendaraan dan mereka langsung melihat ke luar jendela. Terlihat dari jauh rombongan kartel Sinaloa semakin mendekat ke motel mereka. Dengan bersenjatakan M16, mereka berempat sudah siap mati di sana untuk menjaga tahanan ini agar tidak lepas. Dan El Chapo berbisik kepada mereka, pertama kalian berempat, lalu keluarga kalian semua akan mati. Tapi kesombongan El Chapo nggak bertahan lama karena beberapa saat kemudian terdengar suara sirine dari luar motel yang menandakan bahwa bala bantuan dari Angkatan Laut Meksiko itu udah datang untuk mengamankan dan membackup mereka.
El Chapo pun berhasil diamankan dan dibawa ke bandara. Setelah penangkapan ini, El Chapo nggak akan pernah kabur lagi dari penjara Meksiko. Dan 2 tahun setelahnya, harapan itu semakin sirna setelah Meksiko menyetujui dan menandatangani ekstradisi El Chapo ke penjara Amerika Serikat. Penjara ADX Florence, Colorado. Dia di sana dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup. Sampai saat ini, El Chapo masih berada di sana mengharapkan banding atas hukumannya selama ini yang selalu ditolak bisa membuahkan hasil. Oke, iya itu dia cerita dari El Chapo, The Drug Kingpin, seorang kriminal yang paling berbahaya dan legendaris di Meksiko. Kalau kalian suka dengan video ini, cerita ini, boleh banget tinggalkan komen, like, dan subscribe, jangan lupa. And I'll see you guys later on the next video. Bye-bye.